dalam sumber tekstual Jawa kuno itu penyebutan lembaga-lembaga yang berkorelasi dengan pendidikan itu banyak. Nah, salah satu tinggalan yang bernuansa pembelajaran atau pendidikan di Penanggungan itu adalah Sanghyang Dharmasrama. Jadi ada sebuah asrama di sana di mana orang bisa belajar, baik itu persoalan agama maupun persoalan lingkungan. Nah, ini mungkin unpublished. Sudah pernah lihat? Ini unpublished. Baru sekarang saya publish. Ini temuan relief baru dari hasil ekskavasi Candi Selo-Kelir. Ini saya ambilkan dari artefak yang tak diperhatikan bahkan oleh seorang arkeolog sekalipun. Sebuah umpak batu kecil, hanya ukuran 20 sentian, yaitu proses pembelajaran mengenai bagaimana menghadirkan produk ekonomi berupa gula Jawa. Deduban itu mengenai proses pembuatan kain tenun. Itu dibuatkan pada umpak juga. Bahkan ada gambar pahatan alat tenunnya. Dan saya akhirnya tak tahu bahwa kenapa di Tuban sampai sekarang masih ada desa pembuat kain tenun tradisional, karena sudah ada cikal bakalnya sejak abad ke-15. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, sebelumnya saya aturkan terima kasih sekali kepada Rumah Budaya yang sudah memberikan tempat dan waktu, termasuk bekerja sama dengan kami dari PAEI Komda Jatim ya Pak ya, PAEI Komda Jatim kebetulan untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Baik, saya tidak usah panjang lebar, silakan dari Mas Abi dulu, nanti baru ke Romo. Oh, kalau dari periode Romo Lutfi dulu, mintanya jenengan dulu. Nanti dia kehabisan dia biar bisa nyontoh nanti. Ya, baik. Kita ndak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu kaku ya, kita santai saja di sini. Tapi sebelum beliau berdua ngisi materi, Rumah Budaya ini punya slogan enggak Mas ya, Pak Seta? Punya salam enggak Rumah Budaya ini? Oh, enggak ya. Baik, kita pakai aja, salam PAI sama salam sejarah aja. Kalau saya bilang salam sejarah Indonesia, jenengan jawabnya jas merah. Oke ya, salam sejarah Indonesia, jawabnya jas merah. Kalau saya bilang salam epigrafi, jenengan jawabnya melek aksara. Gitu ya? Bisa? Bisa diikuti? Oke, kita coba dulu. Salam sejarah Indonesia. Salam epigrafi. Oke, aplaus untuk kita semua. Monggo, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bopo Ismail Lutfi. Oh, enggak usah. Cukup pakai ini ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rakehino, matur nuwun, saya sudah diserahi mikrofon untuk ngoceh. Kali ini tema yang akan kami berdua bawakan itu payungnya adalah pendidikan. Namun bukan pendidikan dalam konteks masa modern sekarang di abad 21. Oleh karena itu mohon nanti berbagai hal yang kami sampaikan itu dicermati, karena barangkali akan sangat jauh beda dengan konteks pendidikan modern. Baik, tayangan saya Mas, tolong Mas. Gak hafal soalnya saya. Kalau hafal tanpa tayangan. Ya. Nah, jadi kalau tajuknya tadi berjudul ini jejak-jejak pelajar kuno abad 9 sampai abad 16,
bahwa itu cakupannya luar biasa luas gitu. Maka tidak akan mungkin disampaikan dalam waktu yang hanya kurang lebih 40 menit. Jadi saya mengambil segmentasi yang saya beri tajuk teks prasasti, relief dan toponimi, tentu saja terkait dengan tajuk besarnya. Jadi mohon ini karena sifatnya benar-benar PowerPoint, jadi saya akan lebih banyak menguraikan dalam bentuk keterangan lisan. Kalau untuk yang mahasiswa biasanya saya langsung mengarahkan supaya take note, ngambil bukunya supaya nulis kan gitu ya. Ya, baik. Slide berikutnya. Ya, jadi saya akan berangkat dari persoalan lingkungan belajar. Karena kita bicara mengenai pelajar kuno, maka kita berangkat dari lingkungan belajar. Mas Rake boleh berdiri nggak ini ya? Soalnya kalau pakai tayangan Zoom itu saya terpaku ya. Yang penting nggak berlari, Pak. Lah iya, karena dipaku itu jadi maklum saya 30 tahun lebih jadi guru itu kalau ngajar nggak pernah duduk. Iya, Pak. Kenapa? Kalau sudah duduk lupa berdiri nanti. Baik, jadi pertama itu kita harus paham mengenai lingkungan keraton. Dan jujur saya makin hari makin muak kalau kita bicara mengenai lingkungan keraton. Kenapa? Keraton itu jumlah orangnya minimalis, tapi mereka mendominasi. Jadi sampai hari ini kurikulum kita bicara mengenai sejarah Indonesia masa lampau itu adalah bicara mengenai kelompok dominan, kelompok yang jumlahnya kecil tapi mendominasi pikiran kita. Oleh karena itu saya munculkan bagian yang di paling bawah itu, lingkungan wanua, lingkungan desa, supaya kita tidak memarginalisasi orang-orang desa. Karena jujur saja yang membangun kesatuan menjadi sebuah kadatuan itu juga tak lepas dari konteks wanua. Buktinya apa? Ratusan prasasti penetapan sima itu berbasis wanua. Nah kalau nggak ada wanua, kadatuan atau keraton bisa muncul nggak? Ya nggak bisa. Oleh karena itu mari kita berpikir lebih proporsional. Jadi persoalan lingkungan belajar ini pun kita harus angkat bagaimana peran wanua itu. Kali ini kalau mau cerita seperti halnya Mas Abimarda kalau di kelas ini nggak cukup satu SKS ini, nggak cukup satu JS, bisa 4 SKS dengan sekian JS itu ya. Karena apa? Kita harus memberikan banyak masukan kepada khalayak bagaimana posisi pembelajaran itu dari kacamata lingkungan belajar itu sendiri. Contohnya kecil untuk wanua. Kalau kita melihat desa sekarang itu dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah. Tapi di masa lampau, let's say 1000 years ago, kita melihat adanya para rama. Para rama yang mengelola suatu wanua. Para rama berarti nggak cuma satu orang. Apa yang terjadi? Mereka selalu memutuskan perkara itu secara bersama-sama. Tidak adigang, adigung, adiguno, nggak begitu. Tapi selalu dibicarakan bersama-sama. Makanya dalam konteks bahasa Kawi kita mengenal 2 term yang penting, yaitu pahaman, yang kedua adalah mapulung tandas. Kita diajari bagaimana memutuskan suatu perkara dalam konteks pembelajaran ini adalah dengan cara setiap orang punya hak bicara, lalu kita bermusyawarah. Pinjaman dari bahasa Arab musyawarah. Tujuannya apa? Mufakat gitu. Ya. Itu di wanua loh. Jadi ini hal penting. Lingkup pendidikan yang penting itu dari sana sebenarnya. Kalau mau lebih kecil lagi ya keluarga. Tapi cukuplah kita ambil wanua. Nah yang tengah itu lingkungan di luar keraton yang saya khususkan, yaitu kelompok antara lain ada dalam konteks. Saya Mas balik Mas. Pelan-pelan Mas. Balik lagi yang tadi Mas, Nah, yang tengah itu lingkungan luar keraton ada Patapan, ada Mandala, Kadewa Guruan, Kabuyutan, Asrama, Katiakan.
dan lain-lain yang tidak saya sebutkan semuanya, karena dalam sumber tekstual Jawa kuno itu penyebutan lembaga-lembaga yang berkorelasi dengan pendidikan itu banyak. Dan ini rata-rata terkait dengan pendidikan dalam konteks religi sebenarnya. Tapi ada juga pendidikan yang di luar religi. Harusnya juga dimasukkan. Nah, di sini nanti kita akan perdalam itu. Baik, nah sekarang monggo slide berikutnya. Nah, untuk memahami lingkungan belajar tadi, maka saya mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang ekologinya. Kita nggak boleh melupakan ekologi. Karena di mana tanah dipijak, nah jiwa kita ada di situ. Kalau kita sekarang melihat ekologi, yang pertama adalah Kadatuan Sri Maharaja I Bumi Mataram. Yang saya fokuskan adalah Bumi Mataramnya dulu. Bumi Mataram ini kalau mau dikupas panjang lebar dari sisi kebahasaan, nanti saya salah karena ahlinya dari sini, Mas Abi ini. Bumi Mataram. Kalau mau dikupas sampai ke akar bahasanya Sanskerta, menarik banget itu. Ya. Nah, Bumi Mataram, dan di sini ada kata Kadatuan, maka kita secara ekologis bisa memahami apa yang dimaksud dengan ekologi Bumi Mataram itu. Kalau kita bicara kemudian meruncing pada persoalan pendidikannya, tentu pendidikan yang berwawasan Kadatuan. Ya. Bisa nggak itu mewakili cara pandang kita untuk pendidikan secara umum? Tentu beda. Nggak jauh-jauh kita ambil analognya. Bagaimana pendidikan warga masyarakat yang ada dalam benteng keraton pada masa Kesultanan misalnya, disandingkan dengan pendidikan di luar benteng keraton, kira-kira sama nggak? Pasti beda. Kalau mau lebih ekstrim lagi, bagaimana pendidikan masa kolonial, orang-orang yang sekolah di sekolah-sekolah kolonial yang notabene itu hanya untuk orang-orang yang punya biaya dan dekat dengan penguasa kolonial, disandingkan dengan pendidikan di luar mereka, katakan sekolah tingkat SR misalnya atau Ongkoluru misalnya. Beda nggak produknya? Nah, ini acuan saya mengapa kita perlu melihat secara ekologi. Jadi apa yang diajarkan pada lingkungan Kadatuan pasti akan berbeda dengan lingkungan di luar Kadatuan. Slide berikutnya. Saya geser ke berikutnya ya, setelah Bumi Mataram lalu slide berikutnya. Nah, ini beda. Bunyinya balik Mas. Satu lagi. Ya. Sima enggak, kayaknya komputernya kepanasan jadi ngebut deh. Kayak mesinnya beda motor. Makin panas makin banter. Ya, Sima ing kabikuan ing Dewasaba. Ini ekologinya adalah ekologi Sima. Masih ada bau Kadatuannya, tapi sudah terpadu dengan lokus tempat di luar keraton, yaitu berupa Sima. Kalau teman-teman sudah pernah mengikuti uraian saya mengenai Sima, bisa melihat bahwa di Sima itu masih ada peran masyarakat lokal, tapi juga ada pengaruh dari Kadatuan. Jadi proses pembelajarannya pun juga akan seperti itu. Sebagai contoh, dalam soal akuntansi atau manajemen ekonomi, Sima itu dulunya hasil buminya 100% milik penguasa, milik raja, milik rakai, kan begitu ya. Ini ada sebelah saya ini rakainya. Nah, setelah jadikan Sima, maka jadi perubahan status pengelolaannya. Yang tadinya 100% itu bagi 3. Raja hanya menerima 1/3. Pertanyaan kita, loh, kok mau ya raja kehilangan 2/3? Nah, tentu ada sesuatu di balik itu, nilai lebihnya gitu. Yang tidak diukur, tidak hanya diukur dengan materi, tapi dengan sesuatu yang sebenarnya nilainya jauh lebih tinggi dibanding materi. Misalnya apa? Loyalitas atau kesetiaan, atau bahasa prasastinya itu
Pinaka Karang Paminggir. Kalau letter luck-nya nggak enak itu. Jadi apa benteng pertahanan paling luar gitu ya. Nggak enak kalau letter luck. Tapi di balik letter luck itu apa? Harfiah ya. Harfiah. Nah, kalau harfiah kurang bagus, tapi kalau kita pahami makna di balik harfiah itu, kita akan tahu bahwa betapa pentingnya kedudukan desa-desa terpinggir itu sebagai pertahanan baik itu sosial, politik, ekonomi bagi raja yang berkuasa. Sehingga raja layak untuk memberikan 2/3 bagiannya bagi mereka. Andai ini diterapkan di masa modern, kita tidak akan punya menteri daerah terluar. Karena apa? Mereka akan punya penghasilan besar, gitu ya. Nah, kita sekarang di masa modern punya ngurusi menteri bagian terluar ya. Karena apa ya? Kita nggak menggunakan cara ini yang sudah diterapkan oleh nenek moyang kita lebih dari 1000 tahun silam. Ya. Nah, jadi mengapa SIMA itu penting? Karena memang SIMA memiliki status atau posisi strategis ya dalam proses pembelajaran. Hanya sayang kita menegasi itu. Ini nilainya sangat tinggi untuk membangun banyak hal termasuk kekuatan sosial, kekuatan budaya, kekuatan ekonomi. Tapi kita abaikan. Ya. Kabikuan ini lebih lagi karena simanya sima kabikuan berarti terkait dengan satu background agama tertentu, yaitu Buddha. Ya, kita nggak usah bicarakan masalah Buddhanya, tapi di masa lampau ini menjadi perhatian. Bagaimana bangunan suci Buddha dan masyarakat pendukung agama Buddha itu mendapatkan perhatian oleh pemerintah dengan baik. Gitu ya. Lalu kita ikuti ekologi yang berikutnya, Mas Andri. Nah, ini sudah menukik pada persoalan yang lebih spesifik lagi. Ekologi ikang sawah kidul ing kuti, ikang sawah lor damelira kuti. Konteks pertama ekologinya adalah sawah. Jadi sawah ini bisa mengarahkan kita pada cara berpikir agraris. Oke, agraris. Tapi apakah memang hanya persoalan agraris yang dipikirkan oleh masyarakat zaman dulu? Tidak. Yang maritim pun digarap. Yang perniagaan antar pulau pun digarap. Bahkan kalau kita ingat salah satu prasasti dari Blitar Selatan, mana orang Blitar? Harus bangga. Di sana ada prasasti Jaring yang menyebutkan salah satu jabatan namanya Senapati Sarwajala. Seorang pejabat tinggi penguasa unsur laut air ya. Sarwajala itu keairan gitu ya. Andai kata wanita mungkin sekelas sama Bu Suci ya. Jadi mampu menenggelamkan kapal asing yang mengganggu teritorial. Nah, jadi unsur maritim digarap betul sampai ada pejabatnya gitu. Sawah itu penting sekali karena merupakan mata pencaharian dan sekaligus yang membangun ekonomi masyarakat di Jawa kuno. Di samping itu ada bangunan sucinya, ikang sawah kiduling kuti. Ini suatu ekologi yang menarik. Jadi sawah itu berada di sebelah selatannya bangunan suci. Coba bayangkan, kalau kita sekarang pergi ke pedesaan, pada hamparan sawah, nah di sana ada bangunan sucinya. Sekarang mungkin masih ada beberapa candi yang kita temui itu ada di tengah sawah. Nah itu bukti. Ini dari prasasti saya ambilkan, bukan saya ngarang sendiri loh. Cuma saya nggak cantumkan prasasti apa gitu kan. Bawahnya ikang sawah lor damelira kuti. Jadi ada sawah yang di sebelah selatan kuti, ada sawah yang di sebelah utaranya kuti. Timur barat ada enggak? Ya mungkin juga ada gitu. Artinya apa? Sawah itu hal yang penting dalam konteks ekologi Jawa kuno. Sehingga nggak salah kalau kita melihat bahwa ada term atau frasa yang memberikan tanah Jawa itu gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Salah satu konteksnya adalah karena adanya
sawah. Jadi dari sawah itu menghasilkan gemah ripah. Gitu. Dan sawah ini kalau kita kupas lagi menarik sekali, karena langkah-langkah mengerjakan sawah itu sangat terorganisir. Ini pembelajaran loh. Bagaimana kita mulai memikirkan kapan waktu menggarap tanah, kemudian kapan mulai diairi, kapan mulai menanam benih, sampai kapan memanen, itu ada langkah-langkahnya. Ada angluku, amatun, aniani, itu beda-beda langkahnya semua. Dan semua terekam dalam data tekstual kita. Artinya apa? Bahwa langkah-langkah yang sangat metodis ini dalam mengerjakan sawah itu menjadi bagian dari pembelajaran kita. Di samping itu juga ada bagaimana hubungannya antara sawah dengan para pelaku produksi beras. Misalnya ada namanya hulu air, huler. Hulu air itu kalau sekarang mungkin semacam Jogoboyo atau Joko Tirto. Dia yang mengatur supaya distribusi air di sawah-sawah itu sesuai dengan kebutuhannya dan peruntukannya. Itu. Ada hulu air. Kemudian ketika panen ada namanya hulu weas. Hulu weas ini semacam bulog yang mengatur manajemen pasca panen. Gitu. Ya, termasuk ada bulog, ada lumbungnya juga kan gitu ya. Nah, jadi dari sawah kita mendapatkan ekologi pembelajaran tersendiri gitu ya. Slide berikutnya, kita pindah dari sawah menuju ke, nah ini kita mulai spesifik. Ini benar-benar belani kelompok keraton kalau ini, karena ini yang muncul dalam data tekstual kita, nggak bisa kita hindari. Saya mengambil dari Prasasti Sarwadharma. Disebutkan tentang adanya catur asrama. Catur itu 4: Brahmacari, Gerhasta, Wanaprasta, Biksuka. Yang terakhir itu seringkali disebut sebagai Sannyasa atau Sannyasin ya. Nah, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah daur kehidupan dalam proses belajar gitu ya. Dan ini oleh kalangan keraton diikuti dengan taat. Bahkan banyak peristiwa mengapa tiba-tiba seorang penguasa besar, maharaja, dia meninggalkan tahta, lalu dia masuk ke tahap wanaprasta. Meninggalkan tahta, dia masuk ke hutan, hidup di hutan, untuk bisa memasuki tahap terakhir, yaitu sannyasin atau biksuka. Ini langkah-langkah itu real, dan saya akan tunjukkan contoh realnya dari data baik itu epigrafi maupun artefaktual. Slide berikutnya. Nanti kalau detailnya biar Mas Abi yang nerangkan itu. Ya, karena saya sudah meneropong, beliau akan mengatakan itu. Nah, ini contoh wanaprasta. Ya, wanaprasta. Saya ambilkan artefaknya, konkret, ada artefaknya berupa batu dan ada inskripsinya. Ditemukan, sampai sekarang masih bisa ditemukan di lokasi aslinya, Ranu Kumbolo, di ketinggian hampir 2400 mdpl, lumayan adem. Tapi kalau mau camping di sana oke. Ya, pada prasasti itu terdapat tulisan. Ini kalau saya tunjukkan sebentar. Kalau saya maju ke sini ya. Nah ini ada tulisan yang dibaca Tirta Yatra. Tirta Yatra. Kalau yang senang sejarah mungkin ingat kalau di Sumatera itu ada yang berbunyi Yatra juga. Tapi Sida Yatra. Sama-sama belakangnya Yatra, ternyata maknanya jauh beda gitu ya. Nah, Tirta Yatra ini ada hubungannya dengan proses wanaprasta itu. Bahasa sederhananya kalau Tirta Yatra itu saya menganalogkan sama dengan hijrah. Dari satu tempat pindah ke tempat lain. Digambarkan seolah-olah harus menyeberangi sesuatu. Ya, menyeberangi sesuatu. Dan ini tepat sekali berada di Ranu Kumbolo. Ada airnya di situ. Ibaratnya kalau orang dari satu tepi ke tepi yang lain, dia harus nyebrang ke sana. Tujuannya apa? Untuk mensucikan diri.
Jadi kalau dari Wanaprastha mau masuk ke langkah berikutnya, yaitu biksuka atau sannyasin, maka jiwanya harus bersih. Itu tirta yatra, gitu ya. Jadi ini konkret, ini tidak hanya pendidikan yang diomongkan, tapi real ada. Dan yang melakukan adalah seorang empu Kameswara, gitu ya. Insight baru ya. Yang baru, baik. Nah, lanjut slide berikutnya. Mas, ini yang berdua adalah asrama Sang Yang Dharmasrama ing Pawitra. Nah, ini kalau saya udah ngomong soal Pawitra ini, tolong diingatkan ya, karena kalau ngomong Pawitra itu bisa sampai besok pagi ini. Pawitra itu kebanyakan para pemerhati menyamakan dengan suci. Tapi Pawitra di sini menunjuk pada suatu tempat, karena ing Pawitra, iang, ya Mas ya, iang Pawitra di definite artikel itu, iang Pawitra. Nah, Pawitra ini kemudian dihubungkan dengan Gunung Suci di Jawa Timur, nggak jauh dari sini, namanya Gunung Penanggungan. Nah, salah satu tinggalan yang bernuansa pembelajaran atau pendidikan di Penanggungan itu adalah Sang Yang Dharmasrama. Jadi ada sebuah asrama di sana, di mana orang bisa belajar, baik itu persoalan agama maupun persoalan lingkungan. Adanya di Pawitra. Para ahli sampai sekarang masih sepakat bahwa tempat itu adalah di lereng timur Gunung Penanggungan, yaitu di daerah Belahan. Daerah Belahan. Atau kalau orang Pasuruan menyebutnya di sana ada candi Sumber Tetek. Ya, Sumber Tetek. Belahan. Di sana juga masih ada tinggalan arkeologi berupa 2 gapura dan dinding serta banyak bata-bata yang hancur, yang kemungkinan adalah sisa dari asrama itu, di mana di masa lampau para pembelajar itu ada di sana, gitu. Jadi Dharma asrama. Kalau sekarang asrama, apalagi orang Jogja menyebutnya beda lagi ini. Mas Eta itu kalau dengan asrama pikirannya lain itu. Nanti asrama sama dengan sarkem gitu. Ya, baik. Slide berikutnya. Itu Pawitra. Lanjut Mas. Klik. Nah, ini dia. Saya mengambil dari prasasti yang mudah sekali, Selo Brojo. Ini sudah dikunjungi Mas Rake, ini tempatnya. Belusuk nggone lewat Pujon. Di sana menyebut Sang Yang Mandala Risagara. Kata kuncinya mandala. Bawahnya Sang Yang Mandala Ring Awaban. Kata kuncinya mandala juga. Yang bawah ada Sang Adrawya Kabuyutan. Kata kuncinya kabuyutan. Di depan tadi ada asrama, ini ada mandala, ada kabuyutan. Baik itu mandala maupun kabuyutan juga merupakan lembaga pendidikan. Bahkan kalau kita membaca teks-teks Jawa kuno, Mandala Risagara itu sudah dikupas sama Mas Rake itu dalam diskusi Nusantara kita ya. Itu panjang lebar itu. Nah, Sagara itu bahkan masuk dalam satu mandala yang sangat terkenal pada masa Majapahit. Bahkan mungkin sebelumnya, masa itu Mapel. Dan masih bisa dilacak di mana lokasinya itu. Kemudian Riawaban itu ada di Malang bagian barat. Ya. Mungkin sekarang menjadi kampung namanya Ngabab. Ya, Ngabab. Lalu yang terakhir Kabuyutan yang ada di sekitar Selo Brojo. Nah, kita mungkin perlu mencari itu kabuyutan yang mana itu ya. Tapi menarik bahwa di tempat yang nggak tahu terlalu jauh itu bisa muncul ada mandala, ada kabuyutan. Masing-masing juga merupakan bukti adanya proses pembelajaran di situ. Ada jejak pendidikan di sana. Hanya kita memang agak sulit ya kalau kita mau melihat detailnya seperti apa, metode pembelajarannya, lalu yang diajarkan apa, itu ya kita butuh belajar lagi gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini lagi kabuyutan, Ring Kabuyutan Ri Lokeswara.
Nah, ini menarik karena kabuyutan ini di belakangnya ada Lokeswara. Pertanyaannya, Lokeswara itu merupakan nama tempat atau nama kabuyutannya atau nama si pemilik dengan jabatan Lokeswara. Karena tadi di depan ada Adrawya, jadi yang memiliki, jadi ada pemiliknya kabuyutan itu. Lokeswara. Kalau melihat Lokeswara, latar belakang agamanya cenderung ke arah Buddhis. Tapi kalau benar, lah butuh kajian itu. Baik, lanjut. Nah, ini mulai slide ini agak panjang ceritanya. Masih berapa menit, Mas? Supaya sinkron. 26 sudah. Padahal saya cuma membuat 16 slide loh. 15 menit lagi ya, Mas. 15 menit, wais, ngebut iki. Siap-siap kita take off ya. Ya, jangan turbulensi ya. Baik, ini relief yang saya masukkan dalam kategori relief sebagai media pembelajaran. Jadi saya menempatkan pembuat candi itu memberikan proses belajar pada masyarakat zaman itu melalui relief yang mereka buat. Artinya apa? Perlu ada penghubungnya, perlu ada, kalau zaman sekarang ada guide-nya. Karena belum tentu orang yang datang ke candi itu langsung bisa mengerti ilmu apa yang akan disampaikan melalui relief itu. Ini saya hanya mengambil satu titik saja yang terkait dengan berbagai ilmu. Pertama adalah persoalan planologi. Karena di sini ada relief tentang satu kumpulan bangunan yang dibatasi oleh dinding. Di luar dinding itu bahkan ada saluran airnya. Wah, menarik kan? Dari planologi bisa masuk ke teknik sipil, bentuk bangunannya, bahannya apa, lalu mengapa misalnya di tengah itu ada candi yang masuk kategori prasada, lalu di kanan depannya itu ada bangunan-bangunan menggunakan tiang berbahan kayu, tentu saja pakai tiang, dan tiang itu berdiri di atas umpak. Umpaknya berada di atas batur. Ini kalau bicara mengenai ekologinya menarik. Bangunan ini adalah bangunan yang tahan gempa. Batur, umpak, baru tiang. Gitu. Itu ada beberapa yang di depan itu. Pertanyaan berikutnya, mengapa kok platform atau tempat berdirinya prasada itu harus dikelilingi oleh air? Ini sudah masuk ranah religi. Ada konsep yang melandasinya. Kemungkinan terkait dengan Samudra Mantana, pengadukan lautan susu, ya, untuk mendapatkan amerta, tirta amerta. Jadi melihat satu relief ini, kalau penyampai informasinya paham betul, maka siapapun dia yang hadir pulang dengan puas, dengan pengetahuan yang luas gitu. Tapi kalau yang mendampingi hanya orang yang menunjukkan ini bangunan, ini gazebo, ini candi, ya dapat apa? Nah, ya. Tapi kebanyakan yang gitu itu biasanya. Nah, tapi kan masalahnya nggak gitu kan? Oh, enggak. Nah. Saya ikut makomnya jenengan. Ya, jadi contoh, ini baru satu skin aja, kecil sekali ini. Dan ternyata ini adalah denah untuk Candi Jawi itu sendiri. Menarik sekali. Mengapa pada candi yang ada di situ kok dibuatkan denah di mana candi berdiri? Gitu. Karena ada banyak informasi yang ingin disampaikan oleh sang silpin atau sang pemahat relief itu. Ya. Baik. Kalau mau terus nanti lihat BA. Slide gambar berikutnya. Satu foto 3-4 menit cukup ya. Nah, ini mungkin unpublished. Sudah pernah lihat? Saya pengen tahu. Ini unpublished. Baru sekarang saya publish. Ini temuan relief baru dari hasil ekskavasi
Candi Selo Kelir tahun 2022 dan unpublished. Yang menarik apa? Ada seorang tokoh laki-laki yang seperti saya, ganteng, punya kumis itu ya, kayak Pak Ivan juga itu. Aneh, ini tokoh rohaniwan, tokoh resi kayak Mas Abimarda, rambutnya panjang, punya kumis itu ya. Sama ini Jawa kuno sama, ada kumisnya. Jadi kita terpatahkan bayangan bahwa kalau resi itu tanpa kumis. Ini punya kumis loh, dan kumisnya wah asik ya. Dan dia memegang sesuatu. Ya, dugaan saya itu mudah-mudahan sama dengan dugaannya Mas Abi. Itu semacam kumpulan keropak, kumpulan keropak di lontar itu. Karena dia seorang resi, seorang rohaniwan, ya. Bukan seruling loh, beda. Kalau itu nanti jadi penyanyi nanti. Dan ini sebelum mas balik lagi, aduh kebablasan. Balik lagi. Hai. Oh iya. Nah di depannya ada dua orang wanita dengan sosok yang digambarkan seperti kelompok bangsawan, high level rank gitu ya. Tapi yang menarik apa? Salah satunya ini, saya perhatikan hairstyle-nya sama, gaya rambutnya sama, gaya rambut bukan paes, tapi gaya rambutnya sama. Nah muncul dugaan juga di situ, apakah ini yang termasuk kategori raja resi? Karena dalam prasasti Adanadan itu disebutkan tentang adanya seorang tokoh raja resi. Ya, jadi menarik, ada seorang resi tapi dari kalangan raja. Jangan-jangan seperti itu. Kita menduga ini. Jadi ini pembelajaran juga itu ya. Ya. Nah ini sedang dalam proses penulisan artikelnya ini. Saya harus angel ya. Saya harus kuliah sama Mas Abi dulu untuk bisa garap ini. Saya punya keyakinan ini diambilkan dari kisah tutur atau kisah-kisah yang ada dalam Parwa. Gitu ya. Baik, nah betul ini Mas ya. Yang kedua Mas, nah ini kedua ya, betul ya? Ketiga, ini kedua. Ketiga yang nah baik, nah ini adalah salah satu local genius orang Nusantara yang disebut sebagai bahasa Jawanya itu condro sengkalan memet. Nah ini kalau udah bicara memet itu multitafsir ya, karena memet bikin mumet. Ya, bentuknya berupa gambar yang unik, tapi masing-masing bagian itu mempunyai maknanya kata-kata yang mempunyai korelasi dengan angka. Salah satu peluang tafsirnya kalau saya ini adalah gajah buta anahut lintang, anaut wulan gitu. Gajah buta anaut lintang atau bulan. Cara bacanya diwalik. Gajah itu korelasinya dengan angka pinten Mas? 8 gitu ya. Gajah 8, buta 5, anahut 3, bulan atau bintang 1. Bacanya dibalik. 1358 tarikh Saka. Tambahkan 78 ketemu Maseinya. Jadi ini berasal dari abad berapa? 15 Masehi. Ditemukan di Salandi di Penanggungan. Ini pembelajaran loh. Ada nilai pendidikannya di situ. Dan tentu saja cara menafsirkan angka-angka itu kita nggak boleh gegabah. Ada ilmunya, ada rumusnya. Ini Mas Abi dan Mas Rendra dulu pernah mengupas itu panjang lebar itu masalah angka-angka itu, dan menarik sekali. Ini local genius kita. Slide berikutnya. Ganti Mas gambarnya. Nah ini dia.
Ini relief yang ada di bukunya Mbak Nona tentang Arimbi bercerita. Nah, Candi Rimbi di Wonosalam, Jombang. Oh, Bareng ya? Oh, bukan Wonosalam ya? Bareng. Oh, makasih. Ternyata salah ngomong. Ya. Jadi ini menggambarkan suatu informasi tentang kehidupan masyarakat pada abad 14-15 Masehi itu dengan cara penampilan yang demikian. Itu kira-kira sudah muhrim belum ya? Kok sudah gandengan gitu ya? Sudah ya. Ya. Ini pertanyaannya unik-unik ini. Ini yang depan itu kan laki-laki itu. Kira-kira mau ngapain dia? Mau ngelepas seweknya atau mau membenahi seweknya itu? Kenapa dia pegangan sewek? Oh, kan? Kita harus berangkat dari tafsir sesuai dengan zamannya. Jangan mencoba menafsiri relief dengan kacamata modern abad 21. Enggak nyambung. Jadi kita harus memahami konteks pesan itu dari abad tersebut. Yang jelas ini ada bagian bawah itu kayaknya terkait dengan unsur air. Unsur air. Jadi ada area air. Jadi mereka ini mungkin kemungkinan pertama mau nyeberangi air. Jangan-jangan Tirta Yatra. Kan gitu ya. Ada di candi. Jadi konteksnya pasti sesuatu yang penting, yang suci. Gitu. Beda kalau kita mengkaitkan dengan relief Mahakarmawi Bangga di Borobudur, beda lagi itu. Itu benar-benar menggambarkan kehidupan profan di mana orang penuh dengan kama atau alam kama, alam nafsu gitu ya. Itu di Borobudur. Ini bukan di Borobudur, di Rimbi, ini beda. Ya. Baik, jadi ini pesannya harus kita kontekskan dengan zamannya. Termasuk apa? Ternyata wanita pada abad 15 Masehi pun sudah ada yang berpakaian sampai ke dada loh. Tidak nubra, tapi sudah pakai seperti kemben gitu. Ya. Dan ini hairstyle-nya menarik ini. Sayang patah itu. Kemudian juga bajunya, cara memakainya juga unik ini. Bisa dipakai untuk lomba ini sebenarnya. Lomba. Baik. Slide berikutnya, Mas. Nah, pernah ada yang mendatangi relief ini di candi mana? Kemarin saya bicarakan sama Mas Yersat dan Pak Ivan di mobil itu rame ini. Candi ini loh, maksud saya. Ya, nama kunonya Jajagu. Iya. Ini salah satu sudutnya yang menggambarkan suatu adegan di mana manusia-manusia itu dengan begitu bengisnya menganiaya makhluk lain. Apa makhluknya? Buaya. Tuh bawahnya ada buaya. Jangan oleh saya, Pak. Buaya oleh saya. Wah, hebat ini. Pak, nanti mulai tafsir itu nanti. Ya. Jadi buaya olehnya saya. Nah, iya. Ini bagian dari cerita yang bernuansa ajaran moral. Ajaran moral. Dan dalam ajaran khususnya Hindu itu sangat dilarang karena itu berarti melanggar ahimsa. Ya, ahimsa itu kan nggak boleh menganiaya siapapun itu. Antar makhluk hidup nggak boleh menganiaya. Ini ada dalam konteks relief Jataka. Jataka. Kalau dalam konteks Hindu itu bisa tantri, nanti Kamandaka gitu. Kalau ini Jataka, gitu ya. Baik. Candi Jago. Kalau mau ke sana tinggal hire Mas Rake Hino itu. Oh, katam dia kalau masalah Jago. Ya, tinggal kontak aja, Mas saya mau ke Malang itu. Wah, siap. Tapi buayanya enggak saya kan, Pak. Baik. Slide berikutnya. 15 menit ya, enggak cukup ya. Nah, ini saya ambilkan dari artefak yang tak diperhatikan bahkan oleh seorang arkeolog sekalipun. Sebuah umpak batu kecil, hanya ukuran 20 sentian, kecil. Tapi di 4 sisinya ada reliefnya.
saya ambilkan dua relief. Dan ini reliefnya saling berhubungan ternyata. Yaitu proses pembelajaran mengenai bagaimana menghadirkan produk ekonomi berupa gula Jawa, gula aren. Kok tahu? Jadi ini ketika si wanita ini dia membawa wadah dari bambu juga untuk menerima nira dari pohon aren. Kemudian setelah dia membawa ini pergi ke dapur dimasak. Jadi di dua sisi umpak itu ada tanaman palem 3 jenis. Salah satunya adalah penghasil nira yang bagus, baik itu kelapa maupun siwalan. Jadi ada 3 jenis, ada jambe, kelapa dan siwalan. Itu muncul dalam satu bidang. Ini menarik, ilmunya ada di situ. Umpak kecil tapi syarat dengan pengetahuan. Jadi kalau bicara mengenai industri gula Jawa, ini loh buktinya secara artefaktual ada ini. Gitu. Bisa jadi satu artikel ini. Kalau yang umpak temuan dari Lamongan, dari Tuban, itu mengenai proses pembuatan kain tenun. Itu dibuatkan pada umpak juga. Bahkan ada gambar pahatan alat tenunnya. Dan saya akhirnya tak tahu bahwa kenapa di Tuban sampai sekarang masih ada desa pembuat kain tenun tradisional, karena sudah ada cikal bakalnya sejak abad ke-15, paling tidak 15. Slide berikutnya masih ada enggak ya? Oh masih ada. Nah ini menurut saya penting saya sampaikan. Lintas masa sampai abad 16 Masehi. Nih sesuai dengan ini. Yang di sini ini periode dimulai dari awal Majapahit. Awal Majapahit sampai dengan akhir Majapahit ada di situ, yaitu Candi Penataran di Blitar. Jadi di satu sisinya, sisi relief bagian selatan itu ada ini. Ini Kala Merga. Ini merganya, ini kalanya, Kala Merga. Tapi yang menarik di sebelahnya itu relief yang ada di Candi Sukuh. Juga ada Kala Merga. Tapi bentuknya menyerupai garba gerha. Merupakan garba. Nah, itu. Wom. Nah, kandungan itu ya, rahim. Pertanyaannya, kenapa Kala Merga itu muncul pada kurun waktu yang panjang dan ada yang muncul seperti rahim? Di dalam rahim itu bahkan ada reliefnya, Bima Suci. Nah, itu menarik. Yang terakhir sebenarnya yang saya mau masukkan, tapi karena adalah Kala Merga yang ada di Sendang Dhuwur. Sendang Dhuwur itu bangunan masa Islam, tapi dengan penataan ruang yang masih bernuansa masa klasik, dan muncul Kala Merga juga di sana. Kita wajib meneliti itu. Mengapa Kala Merga mempunyai kurun waktu pemakaian yang panjang, mulai dari masa Majapahit sampai dengan abad ke-16, bahkan masuk periode Islam. Tentu ada sentuhan-sentuhan yang sama di situ. Kalau kita bicara mengenai konteks kebudayaannya, tentu ada unsur budaya yang sama di situ. Ya, baik. Itu PR nanti. Mas Habis mau bantu saya untuk memecahkan itu nanti. Angel ya. Angel tenan tuturane. Baik, slide berikutnya terakhir ini. Oh ya, terakhir. Apa itu? Ini pancingan tok sebenarnya. Sesuai dengan judul saya, teks prasasti, relief dan toponim. Ini konkret saya menunjukkan bahwa toponim yang terkait dengan pembelajaran itu terekam di dalam nama tempat yang sampai sekarang masih ada. Ini Pajaran. Pajaran di Kecamatan Tumpang. Dan sampai sekarang di dusun itu
Pajaran, dari kata dasar ajar, itu masih ada sekolah-sekolah yang luar biasa. Mulai sekolah SD sampai perguruan tinggi ada di situ. Ada pondok pesantren yang mulai dari TK itu Bustanul Asfal sampai dengan universitas perguruan tinggi ada di situ, di dusun Pajaran. Kata dasarnya ajar. Nah, Mas Habib nanti akan mengupas ajar itu. Kalau saya produk nyeleneh jadi ya kurang ajar. Maksudnya sih perlu belajar banyak, jadi masih kurang. Masih kurang, maklum Botuna. Ya, kurang aja. Bisa. Baik. Kayaknya itu yang terakhir kayaknya. Ya. Matur nuwun. Oke. Kita beri aplaus kepada Bapak kita.